Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan pendataan calon peserta ujian nasional tahun pelajaran 2016-2017. Sebagaimana pengarahan yang kita sudah terima tadi pagi, sekarang saya berikan contoh bagaimana menggunakannya. Pertama, kita setelah menerima SOP BIOS UN SD 2016-2017 dari Dinas Dipora Kabupaten Lombok Tengah, kemudian kita masukkan ke dalam drive flash disk, kemudian kita simpan di salah satu folder seperti contohnya di sini. Foldernya dimasukkan oleh Taisir dengan nama USN 2017. Ini kita copy. Kemudian kita pindahkan ke drive D atau E atau drive mana yang ada pada ruang cukup untuk menempatkan SOP tersebut. Di sini saya sudah membuat dalam bentuk yaitu file master on UPT Dipora Kecamatan Praia tahun 2013. Di situ sudah saya masukkan. Kemudian jadi apa yang kita ambil dari flash disk itu kita masukkan di sini, kita paste. Setelah itu kita buka. Nah, tampak filenya seperti ini. Kemudian cari file biodata UASBN XC application 1,458 KB. Kita klik pada ikon ini, kemudian akan tampilan seperti di depan ini. Kita tinggal mengisi password seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu kemudian kita login seperti itu. Jadi data sudah software aplikasi pendataan ujian nasional sudah dapat diaktifkan. Kemudian persyaratan yang selanjutnya yang sudah dijelaskan pada tahun-tahun terdahulu, untuk SOP ini baiknya digunakan pada prosesor 4 GB, 3,5 byte, atau yang paling kecil pernah saya coba itu ada aplikasi DOS itu 650 MB. Kemudian tampilannya seperti pada gambar di sini. Tampilan seperti ini. Nah, kemudian file provinsi, rayon, subrayon. Saya sudah menulis subrayon, tapi belum saya sesuaikan dengan keputusan Dinas Dipora tentang penetapan subrayon peserta penyelenggara ujian nasional. Nanti kita sesuaikan. Kemudian siswa yang sudah ada pada sekolah yang terdaftar sebanyak berapa? Kita lihat di sini. Sekolah untuk Kecamatan Praia itu sejumlah 63 sekolah ditambah 3 swasta, 59 negeri, 59 negeri menjadi 63. Kemudian kita lihat data siswa. Data siswa di sini sudah saya masukkan. Tinggal diedit. Jadi tinggal mengedit untuk sekolah-sekolah yang sudah memperoleh SOP aplikasi pendataan ujian nasional, tinggal mengeditnya pada bagian ini, kemudian meng-save-nya, menindaklanjutkan bagaimana sekarang memperoleh data tersebut. Nah, untuk memperoleh data itu kita masuk ke Google, kita buka
manajemen PDUN. Nah, manajemen PDUN seperti ini sudah ada. Untuk masuk tentu operator sudah memiliki pas masuk dengan email dan password. Tetapi untuk saya sendiri di sini di UPT Dikora Kecamatan Praya memiliki kode registrasi. Dengan kode registrasi ini saya bisa masuk untuk mengambil data calon peserta ujian nasional pada manajemen PAUD PDUN ini. Login saya berhasil, kemudian kita masuk ke sini. Ya, kemudian kita klik pada menu gantung calon peserta UN. Akan tampak seperti ini. Kemudian kita mengatur pengaturan kunci kursi peserta. Di sini secara otomatis terlihat kelas 6, jenis rombel reguler, nama kelas, rombel kelas 6, kemudian nomor urut kita mulai dari 01, kita isi sendiri, kalau belum terisi kemudian kita save. Setelah kita save baru kita download. Maka akan tampil file dokumen zip folder, kemudian kita buka tampilan itu, hasil download kita itu masuk di dokumen lokal C, kemudian ini kita copy. Kita copy yang ini, kemudian kita pindahkan ke drive mana tadi kita menyimpan soft soft ujian tersebut. Kemudian kita klik. Nah, kita masuk ke data program. Data program tampak seperti itu. Kemudian kita masuk pada rayon 2305, yaitu rayon Lombok Tengah. Pilih Dapodik. Data yang sudah kita download tadi kita paste di sini. Nah, setelah kita paste, kita aktifkan kembali SOP aplikasi pendataan ujian nasional. Maka kalau umpamanya seperti SD 2 Tengari ini belum ada datanya, SD 1 Tengari belum ada datanya, kita akan mengimportnya. Kita cari SD 1 Tengari pada tampilan tersebut. SD 1 Tengari. Nah, ini SD 1 Tengari, kemudian kita import dari Dapodik atau EMIS. Kita cari data SD 1 Tengari, thread. Nah, ini SD 1 Tengari. Setelah di sini kita beri tanda di bagian kolom sekolah, kita beri tanda, kemudian kita klik pada tombol proses. Nah, import sukses, data tersimpan 35 siswa, editing bisa dilakukan pada menu siswa. Oke. Nah, setelah itu kan tadi SD 1 Tengari sudah terisi data siswanya. Kita cari data siswanya SD 1 Tengari. Nah, ini data siswa SD 1 Tengari sudah ada. Sekarang tinggal kita melakukan pengeditan. Pengeditan ini yang akan kita edit itu adalah nama siswa, kemudian tempat lahir, tanggal lahir,
nama lengkap, nama orang tua, alamat 1, alamat 2, agamanya apa. Agamanya tinggal dipilih di bagian bawah di sini. Ini kita bisa memilih agamanya apa. Kemudian kalau ibunya pekerjaannya apa, bapaknya pekerjaannya apa. Kemudian yang kita gunakan sekarang ini untuk ujian ini kurikulum tahun berapa. Semua sudah ada di bagian bawah keterangan pada aplikasi ini. Nah, demikian prosesnya. Setelah kita selesai melakukan edit, data akan masuk secara otomatis, tidak perlu kita save. Begitu kita mengedit, mengisi data langsung tersimpan di database. Nah, setelah itu data ini kita ekspor. Atau tidak usah kita ekspor, atau untuk print kita print, bisa kita cetak seperti ini. Kita proses dulu, validasi Nusa Tenggara Barat, jumlah sekian orang. Kemudian proses berikutnya adalah penomoran dilakukan oleh komputer oleh Dinas Dipora nantinya bersama tim panitia ujian nasional sekolah dasar tahun 2016-2017. Nah, setelah itu kita sudah melakukan proses rekapitulasi, kemudian validasi kita sudah lakukan. Sekarang tinggal mencetak. Cetak yang kita lakukan bisa cetak data siswa. Kita pilih sekolah kita. Kalau tadi kita mengentri SD 1 Tengari, maka kita akan memberi centang pada SD 1 Tengari. Kemudian kita cetak data siswa. Nah, begitu seterusnya. Bagian kolom pencetakan bisa dilakukan disimpan di PDF, XLS, kemudian bisa juga menyimpan ke Word dan sebagainya untuk kepentingan pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah dasar nantinya. Kemudian utility di sini kita bisa untuk keamanan, mungkin kita mau ganti password. Kemudian backup data, tinggal kita backup saja, proses backup. Kemudian pada ganti password kita tinggal ganti password pada apa password yang kita pasang tadi itu kita ganti passwordnya demikian. Karena tahun ajaran kita bisa perbaiki seperti itu. Nah, setelah data semua selesai, kita keluar. Nah, pekerjaan sudah kita selesaikan. Tinggal sekarang yang akan kita kerjakan adalah memprint data tadi ke dalam bentuk Excel sesuai dengan format belangko yang dibagikan oleh Dinas Dipora tadinya. Dan file soft disimpan di dalam flash disk atau di dalam CD. Kemudian soft copy, print copy itu di print dan menggunakan surat pengantar dari kepala sekolah. Dan menurut keinginan dari Dinas Dipora tadinya menginginkan agar data itu disatukan di dalam satu gugus sekolah. Kita memiliki 9 subrayon untuk sekolah Kecamatan Praia. Praia 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, masing-masing sekolah itu mengumpulkan datanya pada subrayon. Umpamanya Praia 1 terdiri dari 5 sekolah, mengumpulkan datanya seluruhnya di subrayon 01 Praia. Nantinya subrayon 1 Praia menyampaikan secara kolektif ke UPT Dipora Kecamatan Praia untuk disatukan, direkap di dalam satu rekap
calon peserta software shop untuk UPT di Pura Kecamatan Praia atau operator UPT di Pura Kecamatan Praia. Nah, demikian prosesnya. Proses daripada pelaksanaan pendataan calon peserta Sekarang laporan yang kita laporkan sekarang ini adalah mengedit atau mengentry data nominasi sementara atau DNS. Setelah data terkumpul nanti, dinas akan melakukan verifikasi kembali dan sekolah juga bisa mengajukan perubahan nama dan perubahan pada data peserta tersebut berdasarkan aturan yang sudah biasa kita kerjakan. Untuk perubahan nama mungkin memerlukan akte kelahiran, untuk perubahan alamat mungkin memerlukan KTP, akte keluarga dan sebagainya untuk membuktikan bahwa data peserta ujian berubah. Nah, demikian yang saya sampaikan untuk bagaimana menggunakan aplikasi pendataan peserta ujian nasional tingkat sekolah dasar tahun pelajaran 2016-2017. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.